Curah hujan pada 1 Januari 2020 di sekitar Jakarta menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) termasuk yang paling ekstrim dan tertinggi sejak 150 tahun lalu. Banjir yang dipicu hujan besar menenggelamkan sebagian ibu kota negara dan kota-kota penyangga sekitarnya. Sampai hari ini, lebih dari 50 orang tewas dan lebih dari 170.000 orang menjadi pengungsi dadakan karena rumah mereka tersapu air bah. Sudah banyak penelitian dan kajian untuk menanggulangi banjir Jabodetabek, baik pemerintah pusat dan daerah telah memproduksi dokumen perencanaan, tata ruang, master plan, dan program. Namun hanya sedikit dari rencana-rencana tersebut, sedikit yang sudah benar-benar terlaksana. Implementasi rencana penanggulangan banjir masih parsial, jangka pendek, dan belum terintegrasi. Dengan semakin bertambah parahnya cuaca ekstrim akibat efek perubahan iklim, seluruh tingkat pemerintahan perlu mengeluarkan kebijakan radikal bekerja sama dengan masyarakat, swasta, LSM, dan lembaga serta masyarakat internasional. Faktor manusia pada banjir adalah Selain kebijakan struktural di atas untuk mengurangi resiko banjir adalah perilaku manusia juga perlu berubah. Komitmen, kedisiplinan, dan keberanian serta terobosan pengambilan kebijakan sangat diperlukan, termasuk keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten. Saat tidak ke gedung-gedung di Jalan Sudirman, Jakarta tahun 2008, misalnya pemerintah DKI Jakarta hanya mengirimkan surat teguran kepada salah satu hotel yang melanggar peraturan daerah tentang sumur resapan, instalasi pengolahan limbah dan pemanfaatan air tanah, kebijakan dan informasi seperti mitigasi bencana, kesiapsiagaan, serta rawan bencana, rencana evakuasi, peringatan dini harus disosialisasikan kepada masyarakat secara terus-menerus. Kita perlu membudayakan kesiapsiagaan bencana. penyebab adanya banjir adalah Eksploitasi air tanah yang berlebihan di Jakarta menyebabkan ibu kota negara ini terus tenggelam dengan rata-rata laju penurunan tanah sekitar 3-18 cm per tahun. Kondisi ini bertambah memburuk di Jakarta Utara yang berbatasan dengan laut. Tinggi permukaan tanah di wilayah ini 1,5 meter lebih rendah dari permukaan air laut sebagai dampak perubahan iklim. Akibatnya, aliran dari Hulu Bogor dan Depok pun tidak dapat terbuang ke laut. Selain penurunan permukaan tanah, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan banjir Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Saluran dan tangkapan air waduk, sungai, kanal banjir, drainase, dan ruang terbuka hijau yang ada kapasitasnya kurang untuk menampung volume air yang besar akibat curah hujan yang ekstrim. Aliran dan sepanjang sungai menyempit karena sebagian sungai di Jabodetabek mengalami pendangkalan. Beberapa daerah resapan di suatu juga kurang maksimal karena berubah fungsi. Selain itu, saluran-saluran air yang ada tersumbat sampah akibat manajemen sampah yang buruk. DKI Jakarta memproduksi sampah kurang lebih 7,500 ton terjadi atau 2,7 juta ton per tahun. Jumlah itu belum termasuk 300-400 ton sampah yang dibuang oleh penduduk ke sungai, terutama pada saat musim hujan. Genangan air juga disebabkan oleh isu lama, yaitu tertutupnya permukaan tanah yang dilapisi beton atau material yang menahan air untuk meresap dalam tanah. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang masif dengan urbanisasi penyebab okupasi lahan semakin sempit. Menurut data Badan Pusat Statistik, penduduk Jakarta terus tumbuh. Pada 2018 mencapai 10,46 juta jiwa. Hal ini menyebabkan lahan Jakarta terus berkurang. Pada 2014, sekitar 83% dari 674 km wilayah Jakarta telah terpakai. Menurut riset Matthias Greshtagen dan koleganya, 2018 jadi wajar daya dukung kota terus menurun.